TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Berdiri pada tanggal 6 Maret 2017. Sedangkan untuk para pendirinya adalah terdiri dari DPD, EPD, ya, ditambah Pendes, terus RT, RW, LP,
PMD, LPMD, dan tokoh masyarakat dalam khusus tentang pendirian badan usaha desa. Itu pendiriannya. Sedangkan untuk tujuan kegiatan pendirian adalah BUMDes pertama dulu bersama Desa Remboha, yaitu untuk membantu dalam peningkatan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Remboha. Dan untuk seluruh dokumen yang kita ajukan ataupun kita usulkan sudah terverifikasi dan sudah bersertifikat badan hukum. Kita resmi punya payung hukum, yaitu dengan nomor AHU strip 00491 titik 01 titik 33 titik tahun 2021. Itu sertifikat tugas pertama bersama. Sedangkan alamat kantornya itu Jalan Raya kilometer 8 Desa Remboha, Kecamatan Bede, itu PKN itu juga bakal dari kegiatan program PKN dulu kan bisa sebutkan berbuat permasalahan sosial ini dan yang sisanya berbuat dan perkembangan zaman langsung adanya sebuah kebijakan pemerintah itu dengan adanya berdirinya ADS dari kegiatan sampah itu kemudian ada untuk dan kami menerima pengusulan dari kita mulai bisa mengolah, mengurangi dan kita bisa menerima belasan barang diolah di KPP. Di antara unit kami untuk pengelolaan sampahnya. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi yang lain itu masih ada, yaitu kegiatan erupsi. Dari ilmu khususnya kita mengelola industri sumber yang kita punya, terutama dari 3 titik sumber yang satu titik itu di komplek Beringin atau
sembako. Itu kami juga bersama kami juga sudah bersama dan bisa memulai barang-barang. Ya kita ambil semua harga yang paling untuk kita bisa ambil keuntungan, tapi ya sama-sama menguntungkan. Itu juga barangnya banyak, itu soft drink, kegiatan yang lain itu masih banyak sih, cuma karena ada beberapa satu kegiatan itu yang serius dan juga mengelola perjalanan yang kami punya sekitar 40. Maka dewasa itu kan nanti mengalami perusahaan yang akhirnya menjadi lalat. Nah, lalat proses nanti kita tangkap atau kita dikasih dari pengaman, dia tidak mampu ini ya. Nah itu nanti untuk memproduksi telurnya itu sebagai siklus kegiatan ESF-nya di atas. Itu sedikit menambah income untuk produk turunan yang ada. Itu di antara kegiatan yang ada di atas budi. Jadi berarti menambah itu. Paling tidak sebagai pengganti
Sebenarnya ada sedikit. Tapi di Wangga itu banyak sih produk-produk dari turunan yang ada ayam, itu bebek, ya peternakan itu kami untuk PLS itu belum berani karena sulit air. Kalau air kita melimpah, yang air tawar kita melimpah dari bahan baku atau pangan yang dari tersedia dengan cuma-cuma. Mungkin ada lagi yang belum terjawab. Ini makanya yang struktur unitnya banyak. Beneran. Untuk struktur sih kami ada itu enggak. Karena unit-unitnya sudah ada. Ini ya itu sekalian itu berarti kan itu urusan warung atau unit bisa perdagangan dan pasar. Urusan unit yang ketiga adalah unit eksternal sama jadi pengolahan sampah sudah strukturnya di unit yang pengolahan sampah juga strukturnya itu manajemen. Tapi sih lebih simpel lagi struktur di juga nih. Ada lagi. Untuk pendidikan untuk digambarnya itu sih ada yang menggunakan kan untuk kegiatan yang lainnya itu kami menggunakan ada yang standarnya SMP, salah SMP itu SD. Jadi kami jenjang dari SD sampai SMA, terus sampai S1, S2 yang dari ada. Nah, kalau SD ya yang paling awal itu yang mudah lah, kita menggunakan kerja otak dan tenaga. Kita di situ muncul situasi standar untuk operasional, penjaringan tenaga kerja juga kami menggunakan proses. Jadi yang SD kami ada memang karena sangat dibutuhkan yang sifatnya bekerja apa namanya nggak membutuhkan pikiran. Yang penting kerja dah. Nanti kan adanya sampai SMA terus S1 jenjangnya katanya berapa sih?
jadinya. Kayaknya belum sih. Jangan dulu. Kalau dari Ina aja. Iya, jangan dulu. jam kerja beda-beda. Kalau untuk hal itu kadang-kadang sampai malam. Jadi kalau saya nungguin sampai malam itu nggak mungkin. Kalau ada lembur-lembur itu bisa sampai malam, bisa sampai tengah malam. Jadi kalau saya hari ini itu ngambil laporan nanti di make up nominal udah kalau air itu kan cuma kayak sih sampai AM orang bayarkan sebulan sekali jadi ada pemasukan di unit air itu setelah tanggal 15. Jadi kalau untuk air itu cukup satu kali lalu juga sih kalau warung kan kalau ada transaksi kita ada satu unit kita semua uang makan satu semuanya sih ya berat, cuma semuanya berat ya.
semuanya intinya kegiatannya ada di YouTube. Dan nanti kita bisa saling mengawasi intinya unit air pendapatan ya semuanya jadi terbuka dari agar juga bisa tahu semua, kita bisa apa namanya terbuka mempermudah laporan keuangan. Iya. Gimana prosesnya mungkin dari kamu kesilapan Iya. ke distributornya itu Iya. terus kalian pegang paruh Kebelah. Itu untuk proses kegiatan baru itu perdagangan jasa dan perdagangan ya seperti pada umumnya lah, kita cari distributor dengan harga yang paling murah. Yang paling murah kita beli dengan jumlah banyak. Contoh kayak minuman ini kan ya, kita kan beli jumlah banyak, itu kan kita ada semakin murah. Dan semakin murah yang kita beli, setelah kita beli kita juga ada kerjasama dengan teman-teman sales lain itu. Nah, kita jual ke dia pokoknya harga bunda segini, silahkan cari untung sendiri, kita sudah terima kasih saja. Jadi kita juga dari teman-teman yang mau ikut nyalesi lah namanya minuman, tapi kami punya harga dasar di Budas jual sekian, tapi di pasar Madura di warung-warung kan udah tertangkap kok masih ada selisih. Ya, monggo cari untuk sendiri gitu. Bonus bonus makan paling itu diantara ya. Juga kami juga mengatur kegiatan yang sifatnya lebih yang ada hajatan mau utang dulu, tapi kami ya juga sembarangan, ada apa agunannya lah intinya. Saya percaya beliau bahwa dalam kegiatan hajatan atau kegiatan apa, nah, dia bisa dipercaya ya. Kalau enggak ya maaf saja nggak berani. Biasanya kegiatan ada MOU punya H+7 hari atau 4 hari dia sudah dipercaya. Nah kegiatan prasakuranya apa minus atau plus kita tahunya ya udah di sini nyambut sama itu antara kegiatan di masa. Mungkin yang lain mungkin ada lagi Pak. Tadi kan udah tanya tentang apa SDM terus keuangan. Saya mau tanya tentang produksinya. Ini kan sistem produksinya di sini gimana? produksi. Iya. Tapi produksinya untuk unit air apa unit dagangan? Unit apa? Unitnya ada 3. Unitnya ada 3. Ya untuk unit air bersih, ya kita hanya memproduksi air bersih, kita salurkan ke masyarakat, terus dengan ada iuran wajib itu sebagai produksi air bersihnya. Persis sama PDAM lah, cuma kita ada kurang untuk melayani warga kita. Untuk teknologi ya kita belum sekuat yang ada di PDAM.
dunia perhutanan ya itu sudah kita sama anggar. Oke, karyawan anggar pun berapa? Udah oke, karena untuk penggajian kan kita. Jadi potong gaji ya udah ada hasil. Tapi kalau masyarakat kami juga masih hidup ini sangat berisiko. Iya. Ini kegiatan dari produk-produk yang itu sekitar itu. Barang-barang pabrikan belum produksi. Yang jelas produksi adalah yang ada di kalau air kita hanya produksi air. Sampai ke depan kami ingin memproduksi air galon. Tapi belum situ modalnya belum. Oh, iya. Buat lagi silakan. Musim yang air terus sama jual juga. Kalau misalkan barang jualannya itu ada yang mendapatkan saya itu kan itu namanya kayak rugi lah ya. Itu untuk mengatasi kerugian itu gimana? Misalkan apa barangnya kayak atau misalkan airnya apa ada yang rusak atau alatnya rusak terus airnya buang sia-sia gitu. Itu kalau mengatasi kerugian itu gimana? Itu memang resiko dunia perdagangan ya. Biasanya ya kita kalau sudah ada perjanjian dengan pengirim atau penjual biasanya kita yang penting ada perjanjiannya atau kita titip barang ya itu kita cek SPT ya mas expired itu kan begitu. Maksudnya kan kita udah barangnya expired ya kan ada distributor kata umpama ya mas barang sudah rusak intinya ya rusak dulu ya kedaluarsa ya dia mau. Tapi kalau rusak umpama nanti nanti saya resiko kan apa kena air hujan itu kan kadang musim kan kita nggak mesti ya kayak kemarin kemarau panjang kemarin juga hujan kan ada yang beberapa yang kena air hujan itu udah ada resiko. Mau menambahkan kalau kita misalkan maksimal lah itu 1 bulan sekali, kalau enggak kita 1 minggu sekali kita itu mengadakan stok ulang. Jadi tujuannya kita kayak menyeleksi, mengontrol jadi kelihatan loh tanggal-tanggal ekspor. Kalau untuk air itu tiap bulan kan ada pencatat meter yang nyatetin angka meter. Nah itu juga tuh selain nyatetin angka meter dia juga ngeliatin ada nggak yang rusak. Kalau ada kerusakan langsung dibuat. Kita juga menjaga kualitas air, jadi tiap 4 atau 6 bulan sekali airnya juga dibersihin, dikuras nih untuk penampungan airnya, sama kita juga ada cek kualitas air rutin 1 tahun sekitar 2 sampai 3 kali. Oleh dinas apa? Oleh dinas apa? Di puskesmas kita mandiri tes di puskesmas. Tadi saya belum tanya, ini untuk bumdes itu ada apa SOP-nya nggak? SOP. Kalau untuk bumdes ada, cuma kita SOP-nya masing-masing unit. Masing-masing unit. Kalau untuk yang SOP yang terbaru belum lagi. Kalau boleh tahu itu SOP masing-masing unitnya apa aja? Terkait untuk tugas masing-masing sesuai jabatan. Oh.
desa itu menyertakan modal ke BUMDes. Otomatis BUMDes punya tanggung jawab orang bagaimana perintah modal ini betul tadi seperti ada aset desa, pembangunan ini juga bangunan adalah milik desa jadi menggunakan BUMDes. Itu kan ada ketentuan perjanjiannya pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan. Kalau ini kan menggunakan untuk 6 ya 2016 atau yang berkaitan satu tentang pengelolaan aset desa. Seterusnya adalah apa sih yang menjadi sumber daya tarik daripada kompost itu? Di sini itu satu pengelolaan sampahnya itu berbasis mandiri. Jadi dikelola oleh masyarakat yang dikelola oleh kalau pemerintah desa ataupun pemerintah daerah itu hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Contoh kayak anggar. Jadi disebutkan bahwa anggar itu mulai ada jalur sampah tahun 2018. Tapi sebelumnya 2017 sampai 2018 itu sebetulnya apa sudah bergerak bagaimana caranya reuse-nya sampah organik itu bermanfaat. Sebetulnya budaya itu ini ya. Ini kan itu buat produksi di sini. Nah, belakangnya itu tempat sampah menggunung gitu. Iya, tahun 2017 2018 ya. Ada semuanya Mbak di YouTube ada semua. Nah, dari situ kegiatan kita bareng-bareng ya sebagai tenaga pendamping itu gimana caranya biar itu terselesaikan gitu. Akhirnya tadi sampaikan 2017 bulan Maret ya BUMDes. Ya kenapa? Saat itu pemerintah Kementerian Desa itu masuk dan memberikan sebuah edukasi lembaga di desa yang bisa melakukan bisnis adalah kami mengedukasi lakukan sebuah proses berkali bersama. Seiringnya waktu terus kami itu ada sebuah kegiatan TPID inovasi desa. Itu dari BUMDes. Itu akhirnya potensi desa itu ditampilkan. Kan dari 12 ini berarti mana sih potensinya gitu. Ya kita lari dari ujung sampai sini. Desa ini ternyata desa ini bisa berinovasi memanfaatkan waste limbah sampah yang seperti itu gitu. Dari situ kreativitasnya itu jalan ya, berjalan. Ternyata itu pemerintah desa memberikan ilmu besar, memberikan ilmu besar. Ya kalau orang 2012 akhirnya ada dalam sampah, bupati itu mana sih gitu. Akhirnya karena kami itu kan bagian dari pemerintah, kami mengupdate kegiatan ini. Akhirnya punya bupati sering kadang-kadang sidak ke sini pagi-pagi, bener enggak sih gitu. Jangan-jangan kita ini bohong ya. Karena saya namanya konsep pembangunan itu kan konsepnya pentahelix gitu kan. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada media, ada akademi gitu kan, ada kelompok masyarakat. Makanya kami itu kita percayaan. Tapi kan akhirnya kemudian PPR meninjau membutuhkan lahan sekitar 3 hektar. Oke, bersedia. Pembangunan 2019 mulai operasi gitu ya, berdiri itu dan bisa dilihat. Nah, yang hebatnya di sini adalah dikelola dan kehebatan daripada beliau kepala desa adalah menurut saya kan sepertinya bahwa ini dikelola sampai sekarang seluruh manajemen itu masih bersinggungan air ini itu ya silakan sampai sendiri gitu ya, tapi tetap tata kelola siapa yang betul jawab ya di mana nanti di tata kelola keuangan yang dia dan itu ada jajaran direksi nanti mengarah ke eksekusi untuk pariwisata. Jadi akhir tahun itu mereka akan melaporkan tanggal Januari itu mereka akan melaporkan seberapa besar apa yang terjadi di dalam
ini harus dilakukan seperti ini. Jadi nanti kita sama-sama sinergis membangun tapi yang begitu Mbak Ayu ya. Artinya itu kan ya. Sehingga dari situ kan saya sering mengundang pemerintah sini untuk tampil di acara BPI. Saya ingin gitu. Ini tuh ada bukunya seperti ini. Di masa COVID tadi bisa jalan. Kami tampil setiap pagi jam berapa? Ada sampai berkembang ini. Terus saya diteruskan kali ada kegiatan saat supaya memberikan